sepak bola Indonesia seringkali menjadi saksi dari proyek ambisius naturalisasi pemain. Para pemain ini yang sebelumnya bersinar di level klub dinaturalisasi dengan harapan besar dapat mengangkat performa timnas Indonesia. Namun, tidak semua pemain berhasil memenuhi ekspektasi tersebut. Beberapa di antaranya bahkan mengalami penurunan karir setelah membela skuad Garuda. Salah satu di antaranya adalah sepupu dari Stefano Lillipali. Lantas, siapa saja sebenarnya mereka? Berikut adalah 5 pemain naturalisasi yang karirnya meredup usai perkuat timnas Indonesia. Ruben Warbanaran. Ruben Warbanaran menjadi salah satu contoh pemain naturalisasi yang karirnya meredup setelah membela timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini resmi dinaturalisasi pada tahun 2011. Sayangnya, Ruben gagal menunjukkan performa yang mengesankan baik di level internasional maupun klub. Dalam perjalanan karirnya, Ruben pernah bergabung dengan beberapa klub di Indonesia seperti Pelita Jaya, Pelita Bandung Raya, dan Barito Putra. Namun, ia tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Karir Ruben semakin merosot ketika ia kembali ke Belanda dan bermain untuk Gremania Groesbeek. Bahkan di klub tersebut, Ruben gagal masuk ke skuad utama. Per 1 Juli 2019, Ruben tidak lagi memiliki klub profesional yang menandai penurunan drastis dalam karir sepak bolanya. Johnny van Beukering. Johnny van Beukering adalah nama lain dalam daftar pemain naturalisasi yang karirnya tak sesuai harapan. Dinaturalisasi menjelang Piala AFF 2012, Johnny diharapkan menjadi solusi lini depan timnas Indonesia. Namun, ekspektasi tersebut tidak terpenuhi. Johnny hanya tampil dalam 2 pertandingan karena timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup. Setelah kegagalannya di timnas, Johnny sempat bermain untuk Pelita Bandung Raya sebelum akhirnya kembali ke Belanda. Karirnya terus menurun hingga akhirnya ia tersandung kasus hukum serius. Polisi Belanda menemukan 600 pohon ganja di salah satu rumahnya di Arnhem. Insiden ini semakin mengubur nama Johnny di dunia sepak bola profesional. Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk adalah salah satu striker yang pernah diharapkan mampu mengubah wajah timnas Indonesia. Ia resmi dinaturalisasi pada tahun 2013. Sayangnya, performa timnas Indonesia tidak mampu mengangkat kualitas permainan skuad. Meskipun sempat menjadi andalan di Persib Bandung, karir Sergio mulai meredup seiring berjalannya waktu. Setelah meninggalkan Persib, Sergio berjuang untuk menjaga konsistensi di klub yang ia bela. Akhirnya, ia memutuskan untuk gantung sepatu, menandai akhir dari perjalanan karir yang penuh harapan namun tak terwujud sepenuhnya. Bio Pauline. Bio Pauline menjadi pemain naturalisasi yang memiliki kisah unik. Resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2015, Bio dinilai layak membela timnas Indonesia berkat performa apiknya bersama dengan Persipura Jayapura. Selama 1 dekade bersama dengan Persipura, ia membantu klub meraih berbagai trofi bergengsi, termasuk juara Liga Indonesia. Namun, karir internasional Bio terganggu oleh pembekuan sepak bola Indonesia oleh FIFA pada tahun 2015. Akibatnya, ia kehilangan momentum untuk membela timnas Indonesia. Setelah meninggalkan Persipura pada tahun 2017, Bio sempat bermain untuk Sriwijaya FC dan PSMS Medan. Sayangnya, performanya tidak lagi setajam dulu hingga ia memutuskan untuk pensiun. Tony Harikusel Lillipali. Tony Harikusel Lillipali atau yang lebih dikenal sebagai Tony Kusel adalah sepupu dari Stefano Lillipali. Tony dinaturalisasi pada tahun 2012 sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2012. Namun, ia gagal tampil maksimal di turnamen tersebut. Setelah Piala AFF, karir Tony di level klub juga tidak berjalan dengan mulus. Ia sempat bermain untuk Barito Putra, New Ultra hingga Ajax Zatterdam. Sayangnya, ia tidak pernah menemukan stabilitas di klub manapun. Pada tahun 2016, Tony akhirnya memutuskan pensiun dari sepak bola profesional. Hal itu mengakhiri perjalanan karir yang penuh harapan namun tidak berbuah hasil maksimal.
Proyek naturalisasi pemain memang menjadi salah satu strategi yang kerap dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, keberhasilan proyek ini tidak selalu terjamin. Kelima pemain di atas menjadi bukti bahwa proses naturalisasi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Meski begitu, mereka tetap meninggalkan jejak di dunia sepak bola Indonesia, baik sebagai pelajaran maupun motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pemain lokal dan naturalisasi di masa depan.